Sahabat Irman Hidayah, kita hidup di masa ketika dosa bukan lagi disembunyikan, tapi dibanggakan. Nilai-nilai kebenaran dianggap kuno, sementara kemaksiatan dibungkus dengan kata kemajuan dan kebebasan. Rasulullah SAW telah memperingatkan, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing dalam kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali mengingatkan, bila dosa menjadi kebiasaan, hati akan mati sebelum jasad meninggal. Hari ini, banyak yang tanpa sadar terjebak dalam dosa-dosa besar, dari syirik yang terselubung, meninggalkan sholat, memakan harta haram, hingga mengikuti pemimpin yang menyesatkan. Semua ini adalah ciri akhir zaman yang bisa menghapus pahala dan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Maka sekarang mari kita kenali 5 dosa besar yang sering terjadi di zaman modern sekarang. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah syirik dan kesyirikan terselubung. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Syirik adalah dosa yang paling besar yang Allah tegaskan tidak akan diampuni kecuali dengan taubat sebelum kematian. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Banyak orang mengira syirik hanya sebatas menyembah berhala atau patung. Padahal, syirik memiliki bentuk-bentuk halus yang sering tidak disadari. Salah satunya adalah riya, yaitu melakukan ibadah dengan niat agar dilihat dan dipuji manusia. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa riya adalah memperlihatkan ibadah kepada manusia untuk mendapatkan kedudukan di hati mereka. Ini adalah racun yang merusak amal, karena Allah hanya menerima amal yang dilakukan semata-mata. Karenanya Imam Nawawi rahimahullah menegaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa riya adalah bagian dari syirik kecil, namun bahayanya sangat besar karena dapat menghapus pahala amal tanpa disadari. Orang yang rajin sholat, berinfak, atau bahkan berdakwah bisa kehilangan semua pahalanya jika tujuan utamanya adalah mencari pengakuan manusia. Contoh syirik terselubung di akhir zaman ini semakin banyak memamerkan sedekah di media sosial demi mendapatkan pujian memperindah bacaan Al-Quran, bukan untuk mengagungkan Allah, tetapi agar dinilai merdu oleh manusia beribadah di depan orang lain dengan khusyuk yang dibuat-buat, namun ketika sendirian lalai dan tergesa-gesa. Bentuk lain dari syirik terselubung adalah tawakal yang salah, arah bergantung penuh pada makhluk uang jabatan atau koneksi seakan-akan mereka yang menentukan takdir, padahal Allah lah yang maha mengatur segalanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa syirik hati adalah ketika seseorang meyakini bahwa selain Allah memiliki kekuatan mutlak dalam memberi manfaat atau menolak mudarat. Ini bisa muncul dalam bentuk mencari keberkahan dari benda-benda tertentu, menggantungkan jimat, atau melakukan ritual yang tidak diajarkan Rasulullah SAW dengan keyakinan bahwa itu akan melindungi dirinya. Imam Qurtubi rahimahullah juga menafsirkan ayat dalam surat Yusuf ayat 106, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukannya. Bahwa banyak orang mengaku beriman kepada Allah, namun di hatinya masih bergantung kepada selain Allah dalam urusan dunia dan keselamatan dirinya. Bahaya syirik
meskipun kecil, tidak boleh diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakannya seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap, begitu sulit untuk disadari. Namun sekecil apapun, jika dibiarkan, ia dapat menghancurkan seluruh amal. Karena itu membersihkan hati dari syirik terselubung harus menjadi perhatian utama setiap muslim. Cara mengobatinya adalah dengan meluruskan niat sebelum beramal, mengingat bahwa hanya ridho Allah yang menjadi tujuan, dan membiasakan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad. Di akhir zaman, godaan untuk mencari validasi manusia sangat besar. Popularitas like dan pujian menjadi candu. Tetapi ingatlah, semua itu fana. Sedangkan keridaan Allah kekal selama-lamanya. Lebih baik amal kita tersembunyi di dunia, tetapi gemilang di sisi Allah, daripada terkenal di dunia, namun kosong di akhirat. Yang kedua adalah meninggalkan sholat dan meremehkan ibadah wajib. Sholat adalah tiang agama, penopang utama yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ayat Al-Quran pun dengan tegas mengingatkan, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surat Maryam ayat 59. Meninggalkan sholat bukan hanya berarti tidak melaksanakan sholat sama sekali, namun juga mencakup menunda-nunda waktu sholat tanpa uzur, melakukannya dengan terburu-buru tanpa kekhusyukan, atau sekadar menggugurkan kewajiban tanpa menghadirkan hati. Di akhir zaman, fenomena ini menjadi sangat nyata. Banyak orang rela menunda sholat demi pekerjaan, hiburan, atau aktivitas duniawi lainnya. Bahkan, ada yang terang-terangan meninggalkannya karena merasa salat bukan lagi prioritas. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Syahih Muslim bahwa meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur adalah dosa besar yang sangat besar, dan mayoritas ulama sepakat bahwa hal ini bisa menyebabkan kekufuran jika disertai pengingkaran terhadap kewajibannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan, jika seseorang mengaku wajibnya sholat, namun meninggalkannya dengan sengaja, ia tetap dihukumi fasik dan harus bertaubat dengan segera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberi peringatan keras tentang siksa bagi orang yang lalai terhadap sholat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, beliau menceritakan bahwa pada malam Isra Mi'raj, beliau melihat suatu kaum yang kepalanya dihancurkan batu, lalu kembali seperti semula, kemudian dihancurkan lagi, terus-menerus tanpa henti. Malaikat menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berat melaksanakan sholat fardu. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menafsirkan ayat Qas, Maryam ayat 59 dengan mengatakan, yang dimaksud menyia-nyiakan sholat adalah meninggalkan sholat pada waktunya atau melakukannya secara asal-asalan tanpa memenuhi rukun dan syaratnya. Ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam sholat bukan hanya perkara meninggalkan total, tetapi juga meliputi meremehkan kualitasnya. Realita di akhir zaman sangat memprihatinkan. Sholat seringkali dikalahkan oleh urusan dunia. Alarm handphone berbunyi untuk mengingatkan sholat, namun lebih sering diabaikan. Masjid berdiri megah, namun jamaahnya sepi. Bahkan, sebagian orang baru mengingat sholat ketika ada musibah menimpa, seakan sholat hanyalah obat darurat saat kesulitan datang. Padahal, sholat adalah media utama kita untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala.
Salat adalah momen ketika seorang hamba berdialog dengan Rabb-Nya, memohon pertolongan, dan memperbarui iman. Meninggalkan salat sama saja memutus komunikasi dengan Sang Pencipta. Allah Ta'ala memberi jaminan bahwa salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Maka, jika salat ditinggalkan atau diremehkan, tak heran jika maksiat dan kemungkaran merajalela di masyarakat. Di akhir zaman ini, kita melihat betapa mudahnya manusia terjerumus dalam kelalaian. Padahal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, siapa yang meremehkan salat, ia akan meremehkan urusan agama yang lainnya. Inilah mengapa meninggalkan salat menjadi salah satu tanda kehancuran umat. Karena tiang agama telah runtuh, maka siapapun yang membaca ini hendaknya segera mengoreksi dirinya. Jika salatnya masih sering terlambat, jika kekhusyukan belum diupayakan, atau bahkan jika masih meninggalkan salat sama sekali, segeralah kembali kepada Allah. Jangan tunggu ajal menjemput ketika kesempatan bertaubat telah tertutup. Karena kelak, penyesalan terbesar seorang hamba adalah saat ia melihat ganjaran yang hilang hanya karena ia meremehkan kewajiban yang paling mendasar dalam Islam. Yang ketiga adalah maksiat terang-terangan. Ini adalah sebuah fenomena yang di masa lalu dianggap aib besar, namun di akhir zaman justru dianggap hal biasa, bahkan dibanggakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya dalam sabda beliau, tidaklah zina dan minum khamr itu tampak pada suatu kaum, kecuali mereka akan ditimpa penyakit yang belum pernah menimpa orang sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perhatikan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak pada suatu kaum. Ini menandakan bahwa bukan hanya kemaksiatan itu terjadi, tetapi ia dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu. Inilah yang kita saksikan hari ini. Zina dianggap bagian dari kebebasan pribadi, minuman keras menjadi gaya hidup, dan tabarruj, berhias berlebihan, dan membuka aurat dijadikan tren mode. Tidak sedikit pula yang memamerkan kemaksiatan di media sosial, menjadikannya konsumsi publik. Tabarruj sendiri adalah istilah yang disebut dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa tabarruj adalah wanita menampakkan perhiasan dan kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, baik dengan pakaian, parfum, atau cara berjalan yang mengundang perhatian. Di zaman jahiliyah, wanita yang tabarruj dianggap rendah akhlaknya. Namun kini ia sering dijadikan simbol modernitas. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika rasa malu telah dicabut dari hati manusia, mereka tidak lagi menganggap zina dan tabarruj sebagai keburukan, bahkan mereka menjadikannya sebuah kebanggaan. Adapun zina, meski sudah jelas haramnya, kini banyak dinormalisasi melalui film, musik, bahkan aplikasi pertemanan. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, zina adalah salah satu dosa besar yang membawa murka Allah, menghilangkan cahaya iman, dan mendatangkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Hukuman dunia yang dimaksud bisa berupa penyakit, kehancuran rumah tangga, hilangnya keberkahan hidup, bahkan kerusakan generasi. Minuman keras pun demikian. Ia diharamkan bukan hanya karena memabukkan, tetapi juga karena menjadi pintu terbukanya segala keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamr adalah induk segala kejahatan. Hadis riwayat Ats-Tabrani. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan, tidak ada dosa besar yang lebih cepat mengantarkan pada dosa lainnya selain khamr, karena ia mematikan akal dan membuka semua pintu maksiat. Di akhir zaman, normalisasi maksiat terang-terangan ini memiliki efek ganda. Ia merusak pelaku dan menularkan kerusakan pada masyarakat. Bahkan yang tidak melakukannya pun ikut terpengaruh melalui kebiasaan melihat, mendengar,
dan menganggapnya biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seluruh umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud terang-terangan di sini bukan hanya mengaku pernah berdosa, tetapi dengan sengaja menampakkan kemaksiatan kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Ulama Ahlus Sunnah mengingatkan, ketika kemaksiatan sudah dianggap lumrah, itu pertanda besar bahwa hati manusia telah keras dan cahaya iman semakin redup. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan, bila dosa dilakukan secara terang-terangan, maka dosa itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi karena ia mengajak orang lain untuk menirunya dan menghilangkan rasa malu dari hati. Akhirnya, maksiat terang-terangan bukan hanya menjerumuskan pelaku ke dalam murka Allah, tetapi juga menjadi sebab datangnya azab kolektif kepada suatu kaum. Sebab ketika kemungkaran diumbar dan tidak ada yang berusaha mengingkarinya, seluruh masyarakat bisa terkena akibatnya, sebagaimana firman Allah, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu." Surat Al-Anfal ayat 25. Yang keempat adalah memakan harta haram, riba, korupsi, suap. Fenomena ini menjadi salah satu penyakit besar di akhir zaman yang merusak tatanan masyarakat. Allah Ta'ala telah memberikan peringatan keras dalam Al-Quran. Orang-orang yang makan, mengambil riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diambilnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Riba dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dosa besar yang lebih berat dari zina, sebagaimana disebutkan dalam hadits. 1 dirham riba yang dimakan seseorang, sementara ia mengetahuinya, lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad dan Ats-Tsabrani. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa pengharaman riba bukan sekadar pada nominalnya, tetapi pada kerusakan sosial dan ketidakadilan yang ditimbulkannya. Sistem riba menciptakan penindasan, memperkaya yang kaya, dan menjerumuskan yang miskin dalam lingkaran hutang tak berujung. Tidak hanya riba, memakan harta haram juga mencakup korupsi, suap, pencurian, dan segala bentuk perampasan hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa suap adalah perusak keadilan dan menghancurkan kepercayaan publik. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani mengingatkan, harta haram yang masuk ke tubuh seseorang akan menjadi bahan bakar api neraka. Bahaya memakan harta haram bukan hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, makanan, pakaian, atau fasilitas yang berasal dari harta haram akan menjadi sumber kemurkaan Allah. Imam Asy-Syafi'i pernah berpesan, "Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik." Meninggalkan harta haram, meski berat, akan diganti Allah dengan keberkahan yang melimpah. Di akhir zaman, riba bahkan telah menjadi sistem global.
orang yang ingin menjauhinya pun sering merasa sulit karena ia melekat pada perbankan, transaksi, bahkan gaji sebagian pekerja. Namun, kesulitan ini bukan alasan untuk menyerah. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, jika seseorang takut kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dari urusan yang haram. Oleh karena itu, seorang muslim wajib berjuang mencari nafkah yang halal, meski harus dimulai dari yang kecil. Memakan harta haram adalah penghalang utama terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seorang musafir yang berdoa dengan penuh khusyuk, namun makanannya, minumannya, dan pakaiannya dari yang haram. Lalu beliau bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Doa adalah senjata orang beriman, namun senjata itu akan tumpul jika hati dan tubuh tercemar harta haram. Karena itu, menjauhi riba, suap, dan segala bentuk harta haram bukan hanya kewajiban, tapi penyelamat kita di dunia dan akhirat. Masyarakat yang bersih dari harta haram akan diliputi keberkahan, sedangkan masyarakat yang menghalalkannya akan hancur secara moral dan ekonomi. Yang kelima adalah mengikuti pemimpin sesat dan menyesatkan. Fenomena ini menjadi salah satu fitnah terbesar di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan yang jelas dalam sabdanya, akan datang para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Di antara mereka ada orang-orang yang berhati setan dalam tubuh manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa berbahayanya pemimpin yang menolak petunjuk wahyu dan malah mengikuti hawa nafsu serta tipu daya setan. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud berhati setan adalah mereka yang mengutamakan kebatilan, menolak kebenaran, dan menipu rakyat dengan ucapan manis yang menyesatkan. Pemimpin seperti ini mungkin pandai berbicara, namun kebijakannya bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran pun mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya sudah melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini menunjukkan larangan tegas untuk menjadikan orang yang jauh dari zikir kepada Allah sebagai teladan, apalagi pemimpin. Ketika umat memilih pemimpin bukan berdasarkan ketaatan pada agama, tetapi karena harta, kekuasaan, atau popularitas, maka kerusakan akan meluas. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa pemimpin yang menyesatkan akan membawa rakyatnya kepada jalan yang sama dan mereka akan bersama-sama mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar." Surat Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Di akhir zaman, fenomena ini tampak jelas. Banyak orang yang mengikuti tokoh, selebriti, atau figur publik yang mereka anggap pemimpin opini. Padahal mereka mempromosikan gaya hidup yang bertentangan dengan syariat. Ada yang mempopulerkan maksiat, menormalisasi dosa, bahkan mengolok-olok hukum Allah. Tragisnya, sebagian umat lebih membela tokoh tersebut daripada membela kebenaran. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa rusaknya rakyat bermula dari rusaknya pemimpin. Jika pemimpin zalim, maka rakyat akan terdorong meniru kezaliman. Namun, jika pemimpin adil dan bertakwa, rakyat pun akan lebih mudah diarahkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, memilih pemimpin dalam Islam adalah amanah yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk bahwa sebaik-baik pemimpin
adalah yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya karena kebaikannya. Sebaliknya, seburuk-buruknya pemimpin adalah yang dibenci rakyatnya karena kezalimannya, namun tetap dipertahankan karena kepentingan duniawi. Maka di akhir zaman ini, kita dituntut untuk lebih berhati-hati dalam memilih teladan. Jangan hanya melihat penampilan, pidato yang indah, atau keberhasilan duniawi. Lihatlah apakah ia mengajak kepada ketaatan pada Allah atau justru menjauhkan dari agama. Mengikuti pemimpin yang sesat bukan hanya menjerumuskan di dunia, tetapi juga di akhirat. Sebab di hari kiamat, orang yang disesatkan akan menyeret pemimpinnya untuk sama-sama menerima hukuman. Dan saat itu, penyesalan tidak lagi berguna. Sahabat Irman Hidayah, akhir zaman adalah masa penuh fitnah, di mana kebenaran dan kebatilan seringkali bercampur, sehingga orang yang lalai akan mudah terjerumus ke dalam dosa tanpa sadar. Para ulama salaf banyak mengingatkan bahwa di masa ini, seseorang bisa beriman di pagi hari lalu kafir di sore harinya, hanya karena tergoda oleh dunia atau terjebak dalam syubhat dan syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah memberi gambaran bahwa tantangan iman di akhir zaman begitu berat. Hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan, kebohongan menjadi sebuah kebiasaan, dan kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa malu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa dosa-dosa yang dilakukan secara terus-menerus, apalagi dilakukan di hadapan umum tanpa penyesalan, akan mengundang murka Allah dan menghilangkan keberkahan hidup. Di akhir zaman, fenomena ini semakin meluas. Banyak yang menganggap dosa sebagai hiburan, bahkan dijadikan konten untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Padahal, setiap langkah menuju maksiat akan mengeraskan hati, dan hati yang keras sulit menerima kebenaran. Syirik yang terselubung merusak niat ibadah, meninggalkan sholat, menghancurkan pondasi iman. Kemaksiatan terang-terangan merusak tatanan moral masyarakat, memakan harta haram, mengundang kehancuran ekonomi dan keberkahan, serta mengikuti pemimpin yang sesat, membawa umat kepada jurang kebinasaan. Semua ini adalah tanda-tanda yang tidak bisa kita abaikan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa orang yang hidup di tengah kerusakan besar harus menjaga dirinya dengan memperbanyak zikir, menuntut ilmu syar'i, bergaul dengan orang-orang syalih, dan menjauhi majelis-majelis yang melalaikan. Di tengah gempuran fitnah, keselamatan hanya ada pada mereka yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal. Setiap dosa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, dan setiap amal syalih akan menjadi penolong. Tidak ada yang bisa menjamin kita selamat, kecuali rahmat Allah yang didapatkan dengan taubat yang tulus, hati yang ikhlas, dan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari, waktu kita di dunia semakin berkurang. Kita mungkin melihat tanda-tanda akhir zaman di sekitar kita, kerusakan moral, fitnah pemimpin, dan normalisasi dosa. Namun, apakah kita akan hanya menjadi penonton atau justru menjadi bagian dari mereka yang terjerumus? Setiap detik adalah kesempatan untuk kembali, membersihkan hati dari syirik, menegakkan salat tepat waktu, menjauhi maksiat, meninggalkan harta haram, dan memilih teladan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari beriman, namun di sore harinya kafir, atau di sore hari beriman, namun di pagi harinya kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit dari urusan dunia." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini seharusnya mengguncang hati kita.
menyadarkan bahwa iman bisa hilang seketika jika kita lengah. Maka, di penghujung semua peringatan ini, kita perlu menundukkan kepala, merenung, dan bertanya pada diri sendiri, jika ajal datang malam ini, dalam keadaan apa kita akan menghadap Allah? Apakah kita membawa hati yang bersih dan amal yang diterima, ataukah dosa yang menumpuk tanpa taubat? Waktu terus berjalan dan setiap hembusan napas adalah langkah menuju akhir perjalanan. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari fitnah akhir zaman, meneguhkan hati kita di atas kebenaran, dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 dosa besar yang dapat menghanguskan seluruh pahala. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.